Halo Sobat Baik Vibes Film, kali ini kita akan membahas film yang bergenre romantic komedi yang pastinya ajib bener untuk kalian tonton. Untuk dinikmati para penonton yang menyaksikan, film ini disutradarai oleh William H. Macy. Film ini diperankan oleh Matt Barr sebagai Ryan, Kate Upton sebagai Meg, dan Alexandra Daddario sebagai cewek seksi yang bernama Kate. Film ini berkisah tentang dua sahabat yang bersaing satu sama lain merebut hati seorang pria tampan yang mereka temui di bandara. Nah, nggak perlu lama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke jalan ceritanya. Film ini berawal ketika Cass sedang mengajar di sebuah sekolah. Dia adalah seorang guru yang sangat baik, namun sang kepala sekolah di sini menilai kalau metode pengajaran yang diajarkan pada para murid kurang begitu efisien dan berimbas pada kelanjutan karirnya di sekolah itu. Pada akhirnya, Kate diharuskan mengambil cuti dan rehat untuk beberapa waktu. Di waktu yang bersamaan, teman sekamar Kate yaitu Meg, seorang sales kecantikan yang sedang menawarkan produknya di salah satu perusahaan. Namun, apesnya ditolak oleh customer karena produk tersebut dibuat di Korea Utara. Perusahaan ini pun menolaknya dan di sini Meg harus pergi dengan rasa kesal. Dan tambah sialnya lagi, mobil yang diparkir Meg derek dan ditahan oleh polisi karena parkir sembarangan. Hari itu adalah hari yang paling menyebalkan untuk mereka berdua. Suatu malam menjelang pagi, ketika Kate lagi tidur, tiba-tiba si Meg membangunkan Kate dan menyuruhnya untuk bersiap-siap. Karena si Meg telah memesan tiket untuk berlibur. Gimana sih itu orang lagi enak-enak tidur malah dibangunin? Dengan persiapan yang terburu-buru, mereka pun pergi ke bandara untuk segera berangkat. Setelah menaiki pesawat, tak lama ada seorang pria tampan yang menghampiri mereka berdua. Ternyata pria ini akan duduk di tengah kursi mereka. Pada akhirnya mereka pun berkenalan dan pria ini bernama Ryan. Disinilah persaingan antara dua wanita seksi dimulai. Mereka saling bersaing mencuri perhatian dari Ryan. Tiba-tiba, pesawat harus mendarat di bandara terdekat karena ada badai yang cukup besar akan muncul. Mereka pun menginap sementara di hotel yang tidak jauh dari bandara tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka pun bertemu kembali dengan Ryan. Dan mereka pun sempat mengobrol beberapa saat. Karena melihat Ryan begitu seksi, mereka pun terkesima dengan sosok pria ini. Tak lama Ryan pun mengajak mereka berdua untuk pergi ke klub pada malam harinya. Nah, tepat di malam hari, Kate pun bertemu Ryan. Dan di sini Ryan bertanya kepada Kate tentang keberadaan Meg. Dan tiba-tiba Meg muncul dengan gaun Indianya. Wah, ini film apa? Kok jadi kayak film India? Pakai baju gaun India. Nah, tak lama DJ memainkan musiknya. Ketika lagi asik-asik joget, tiba-tiba gaunnya Meg terlepas dan susunya pun terlihat keluar sebelah. Mantep banget ini. Beruntungnya, ada pria yang segera menutupi susunya dengan topinya. Aduh, sayang banget ini makin ditutupi. Nah, singkat cerita, mereka pun pulang menuju kamar hotelnya masing-masing. Persaingan Meg dan Kate untuk bisa bermantap-mantap dengan Ryan pun dimulai tepat di malam itu. Ryan berencana untuk bersantai dan berenang di kolam. Dengan sigap, mereka pun berencana mengikutinya. Di sini Kate dan Meg bersaing, mana yang lebih seksi untuk memikat hati Ryan. Ajib bener ini, udah mulai mantep-mantep ini. Kate mencoba modifikasi pakaiannya dengan sedikit sentuhan yang ajib di sini. Sampai di kolam renang, mereka bertiga pun asik bersenang-senang di kolam renang. Wah, ajib nih pemandangan gunung kembarnya. Singkat cerita, besokan harinya, Ryan akan pergi menggunakan sebuah mobil dengan seorang driver yang bernama Frank untuk mengejar waktu menghadiri acara pesta pernikahan yang ingin dihadirinya. Karena Meg dan Kate tidak ingin berpisah dengan Ryan, mereka berdua pun akhirnya ikut pergi juga bersamanya. Di tengah perjalanan, mereka pun sampai di sebuah pom bensin untuk isi BBM. Di sini si Kate kebelet untuk buang air kecil. Tak lama ada seseorang yang mengetuk pintu dan ternyata itu adalah Meg. Dia sengaja mengunci pintu toiletnya agar si Kate tertinggal. Jalan juga ini si Meg demi dapat teman-teman sama si Ryan. Kate pun berusaha untuk keluar dari toilet tersebut. Akhirnya dia pun berhasil keluar dengan belepotan kotoran dari toilet itu. Setelah membersihkan dirinya, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini,
Kate mendapatkan pijitan dari si Ryan. Meg pun iri melihatnya. Mampus tuh Meg. Iri kan lihat Kate dipijitin. Namun si Meg di sini tidak kehabisan akal dan si Meg menjemputkan obat tidur dengan sebotol minuman untuk diberikan kepada Kate. Namun ternyata Kate tidak mau minum dan tiba-tiba sopir yang sedang menyetir mengambil minuman tersebut dan meminumnya. Aduh, kacau banget ini. Karena hari mulai gelap, Craig menyuruh mereka untuk tidur dan ketika semua tertidur lelap, si Craig malah ikutan tidur gara-gara minuman tadi. Tiba-tiba mobil mereka pun menabrak pembatas jalan. Perjalanan mereka pun harus berhenti karena lampu di mobil rusak dan akhirnya mereka pun mencari motel terdekat untuk beristirahat. Nah, di sini persahabatan Meg dan Kate mulai merenggang. Di motel ini, mereka berdua tidak mau tidur di kamar yang sama dan mereka terlihat saling membenci. Ketika Kate sedang mengambil sebuah minuman dingin, tiba-tiba si Ryan pun menghampirinya. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Dengan tanpa yang tak berdosa, si Ryan malah langsung megang susu kembarnya si Kate. Udah menafsu banget kali ini si Ryan ya, udah nggak tahan dia. Percumbuan pun dimulai dan terjadilah mantap-mantap di antara mereka berdua. Dan setelah mantap-mantap selesai dilakukan, di sini Kate terlihat begitu senang karena bisa melakukan aksi mantap-mantap bersama dengan si Ryan dan berhasil mengalahkan si Meg juga. Keesokan paginya di tempat sarapan dengan wajah senangnya, Kate dihampiri oleh Meg. Dia begitu heran dengan Kate yang kelihatan bahagia. Ternyata bangkainya, si Meg juga habis mantap-mantap dengan Ryan di malam yang sama. Gila nggak tuh bisa berhasil mantap-mantap dengan wanita cantik di malam yang sama? Kate pun sangat marah kepada Meg dan perkelahian antara keduanya pun terjadi begitu sengit. Akhirnya, perkelahian mereka dapat dihentikan oleh pemilik motel. Sementara itu, ternyata Ryan telah pergi meninggalkan mereka bertiga dengan menggunakan mobil Craig. Ryan meninggalkan mereka bertujuan untuk mengejar acara pesta yang akan dihadirinya. Nah, apesnya, di sini mereka dimintai keterangan oleh seorang petugas polisi. Dan Craig menyatakan kepada mereka bahwa Ryan rupanya menghadiri pesta pernikahannya sendiri. Mereka pun begitu terkejut dan mereka berencana akan pergi mendatangi Ryan dan menghancurkan pesta pernikahannya. Singkat cerita, sesampainya mereka di gedung, mereka bertemu dengan mempelai wanita yang siap masuk ke dalam ruangan. Tanpa pandang bulu, mereka langsung menahannya dan berkata kepada mempelai wanita bahwa calon suaminya adalah orang yang bajingan dan telah bermantap-mantap dengan mereka berdua. Dan sontak perkataan itu membuat mempelai wanita ini langsung masuk ke dalam ruangan dan melempar mempelai prianya dengan bunga. Dan ternyata setelah dilihat mereka salah orang. Wah, parah banget ini, udah ngancurin pernikahan orang lain. Akhirnya mereka kembali ke resepsionis dan menanyakan acara pernikahan yang lainnya. Dan akhirnya mereka ketemu juga sama si Ryan ini. Ryan begitu kaget dengan kedatangan mereka berdua yang berniat menghancurkan pernikahannya. Mereka sangat kesal karena telah dipermainkan. Namun di sini Ryan menjelaskan kepada mereka berdua bahwa merekalah yang mengejar-ngejarnya semenjak bertemu di dalam pesawat. Karena ada kesempatan yang enak, ya disikatlah sama si Ryan melakukan hal yang mantap-mantap. Mereka berdua pun merasa kalau mereka juga bersalah dan memahami akan hal tersebut, dan mereka akhirnya mengikhlaskan dengan apa yang telah terjadi dan merelakan Ryan menikah dengan calon istrinya. Udah mantap-mantap dengan dua cewek, ditinggal nikah pula. Pada akhirnya, Meg dan Kate kembali ke bandara untuk pulang ke rumah. Hubungan pertemanan antara Meg dan Kate kembali utuh seperti sedia kala. Mereka akhirnya pulang ke rumah. Kate akhirnya kembali mengajar di sekolah lagi dan mendapatkan apresiasi dari kepala sekolah. Meg dengan potongan rambut barunya, dia sedang melakukan video call dengan Craig. Dan tak lama dia pun memamerkan gunungnya kepada Craig. Mantep banget ini video callan. Film pun berakhir sampai di sini. Semuanya kembali seperti semula. Akhirnya pertemanan mereka kembali erat dan menjadi orang yang lebih baik. Dan Ryan pun menjalani hidup barunya dengan keluarga baru. Wah, keren banget ini ya film ya.
Udah ceweknya barbar-barbar, si Ryan juga dapat teman-teman sama 2 cewek dalam satu malam. Oke, sampai di sini aja cerita filmnya Sobat Baik Guys Film. Terima kasih telah menonton sampai tuntas dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di lanjut video. Terima kasih.